Shalom dan sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Morten Tarigan dalam channel rohani kesayangan kita, Tiga Orang Majus. Baik saudaraku, langsung saja kita membahas renungan PJJ untuk minggu ini yang diambil daripada Filipi 2 ayat 1 sampai 4 dengan tema peturu ukur nandangi kala sideban, rendah hati. Ya, yang didasarkan pada perikop ayat Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan langsung membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baik saudaraku, sebelum saya memulai pembahasan ini, izinkan saya mengutip sebuah quote terkenal dari seorang musisi dunia, ya salah satu personel The Beatles, ya, yang bernama Ringo Starr. Dia berkata bahwa perpecahan yang terjadi dalam band, ya dalam grup musik, itu selalu nggak ada hubungannya dengan musik, bukan tentang musik, tapi selalu tentang masalah pribadi. Artinya saudaraku bahwa tantangan terbesar sebuah grup musik atau band itu adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan kesatuan mereka dalam sebuah grup tersebut. Ya. Bagaimana bisa manajemen ego-ego personil band tersebut. Ya. Artinya saudaraku, kalau kita kaitkan dengan tema kita kali ini, ya, konteks di mana Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi yang pada saat itu sedang terjadi pertikaian, perpecahan, walaupun tidak besar tapi ini menjadi benih-benih perpecahan di tubuh gereja Filipi. Paulus berkata bahwa cuma satu solusi untuk masalah mereka ini, ya, yaitu merendahkan hati. Paulus menasihati mereka untuk bisa rendah hati, saudaraku. Namun saudaraku, mungkin tampak sederhana ya tema kita kali ini. Ya kalau kita nggak mau perpecahan, rendah hati, selesai, dah begitu saja. Tapi pada faktanya, pada fakta di lapangan, ya prakteknya, ini sangat susah saudaraku. Karena memang kita ini manusia, memang menurut para ahli sangat susah untuk rendah hati. Karena kita cenderung untuk mencari pengakuan, ya selalu ingin superioritas, lebih unggul daripada orang lain. Itu memang sifat dasar kita, saudaraku. Maka sangat susah untuk rendah hati ini. Bahkan kalau kita lihat Alkitab kita pada kisah pertama Adam, ya, dosa pertama itu juga sebenarnya adalah karena kesombongan, ya. Tidak ada kerendahan hati Adam. Dia mau menjadi sama seperti Allah, saudaraku. Dia ingin menjadi Tuhan. Oleh karena itu memang, ya, apalagi kita orang karu, ya, disuruh rendah hati, sulit saudaraku. Ya. Kita selalu bilang sakit kalau disepelekan, sakit kalau tidak dihargai. Tapi kali ini saudaraku, kita mau belajar firman Tuhan, ya. Bagaimana pentingnya merendahkan hati kita. Untuk itu saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil daripada sudut pandang yang kritis. Saya ingin mewakili Anda semua yang mungkin banyak pertanyaan, misalnya, untuk apa sih kita rendah hati? Bukankah itu malah membuat kita tidak dihargai, ya, disepelekan? Kalau kita kaitkan dengan konteks tema kita kali ini, jelas bahwa kita dituntut rendah hati agar kita bisa disatukan, ya, agar kita bisa bersatu. Maka muncul lagi pertanyaan, lalu apa untungnya kita bersatu, dipersatukan untuk apa sih? Mending hidup sendiri-sendiri saja, yang penting kita tidak saling mengganggu, mungkin seperti itu, ya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, dulu aku sebelum ikut jadi kepanitiaan Natal, ya, hidupku aman dan nyaman. Sekarang ketika aku jadi panitia, hidupku malah ribet, banyak masalah. Sebelum aku jadi serayan, tidak ada yang mandangi aku. Sekarang semua orang mandangi aku. Sikit ada salahku udah langsung diceritai. Jadi bersatu ini kan malah rugi. Mungkin kita merasa seperti itu, saudaraku, ya. Nggak ada untungnya, malah hidup ini menjadi ribet.
Untuk menjawab hal ini, saudaraku, saya ingin bercerita ya tentang suatu. Saudaraku, pernah nggak kita dengar misalnya saja kita bersaudara? Kenapa kita bersaudara? Karena kita sama-sama keturunan Adam ya. Mungkin sering seperti itu ya, misalnya dengan agama lain ya, atau dengan orang lain, dengan orang asing. Namun sebenarnya secara teologis yang lebih tepat lagi, saudaraku, kita ini sebenarnya ya dipersatukan, yang memiliki keterkaitan ya di dalam kematian dan dosa oleh Adam. Ya. Sekali lagi, kita ini semua manusia ini dipersatukan dalam kematian dan dosa oleh Adam. Namun saudaraku, berita baiknya kita juga dipersatukan ya dalam hidup baru, dalam kehidupan oleh Kristus. Dan hal ini sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 22. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa yang saya mau katakan, saudaraku, ketika kita mengimani Kristus sebagai sama-sama orang beriman, kita ini memiliki keterkaitan, saudaraku. Kita yang memiliki hubungan, yaitu persaudaraan ya, saudara seiman. Anda dan saya, dia ya sebagai saudara seiman ya. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk bersatu, saudaraku ya. Dan dia memperumpamakannya sebagai pohon anggur, di mana Tuhan Yesus sebagai batang utamanya, pokoknya. Dan kita sebagai ranting-rantingnya. Nah, kita dipersatukan oleh Kristus, saudaraku. Rasul Paulus mengatakan ini sebagai sebuah gereja, ya, di mana dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan ini sama ya seperti nats tadi kita pada Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan ya. Ya, jadi jelas saudaraku ya bahwa kita terikat dalam kesatuan ya. Dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai orang beriman ya. Tentu ya kita dipersatukan bukan tanpa tujuan. Tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan ya, memberitakan kabar baik ya, membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya, mencerminkan, merefleksikan kasih Yesus pada dunia ini, menggenapkan rencana Tuhan pada dunia. Jadi jelas saudaraku ya, kita memiliki visi, memiliki misi ya sebagai gereja, maka kita dituntut untuk bersatu. Mungkin pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu? Kita kembali ke tema tadi, yaitu dengan cara merendahkan hati. Bang, merendahkan hati cuma teori aja, pada praktiknya susah. Bagaimana cara kita merendahkan hati? Nah, di sini Paulus memberikan kiat-kiat ya. Pertama, kita dituntut untuk belajar supaya tidak egois, mementingkan kepentingan orang lain, tidak hanya berfokus pada diri sendiri ya. Dan jangan munafik, harus tulus, jangan hanya karena mau dilihat orang ya. Namun saudaraku, ada satu hal yang paling esensial ya. Kalau kita betul-betul ya ingin bisa merendahkan hati kita, yaitu dalam Matius 16:24 berkata, kalau kita ingin mengikuti Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Ya. Apa itu menyangkal diri kita? Menyangkal diri berarti mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi, melepaskan ego dan egoisme, ya, serta menolak hal-hal negatif demi kebaikan lebih besar, yaitu mewujudkan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku, ini sama halnya dengan kita dituntut untuk selesai dengan diri kita, berdamai dengan diri kita terlebih dahulu. Sehingga perspektif kita baru melihat sesuatu, positive thinking, melihat apapun dari kacamata Allah, ya, kacamata surgawi. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mau, misalnya kita ke gereja, lihat ada orang yang mungkin selama ini memusuhi kita, jangan lihat dia, kita pandang ke atas. Semua kita lakukan demi nama Yesus, demi nama Tuhan. Ada kegiatan Natal, kita jadi malas ikut.
gara-gara ada seorang yang tidak kita sukai, jangan pandang dia, pandang ke atas. Kita rendahkan hati kita untuk Kristus. Ya. Sehingga ketika itu kita lakukan, ya, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Karena Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita. Kalau kita sudah menyangkal diri, ya, kita membiarkan Yesuslah yang menjadi raja di hati kita, maka otomatis buah-buah roh pun akan muncul dari diri kita. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa kita harus merendahkan diri? Karena Kristus telah melakukannya terlebih dahulu. Jadi Yesus itu tidak omdo asal ngomong doang, karena dia sudah melakukannya, mempraktekkannya saudaraku. Yesus itu rela dihina, dicaci maki di kayu salib. Dia diludahi, ditelanjangi, ya, bahkan dikasih salib berduri. Dia rela merendahkan hatinya serendah mungkin. Demi apa saudaraku? Ya. Yaitu demi mempersatukan kita kembali dengan Allah. Saudaraku, sebelumnya kita ini adalah musuh Allah. Kita ini adalah sangat najis di hadapan Allah, ya. Tidak layak. Namun ketika Kristus, ya, disalib, ya, dan dia merendahkan hatinya, maka kita kembali layak di hadapan Allah. Kita kembali diperdamaikan dengan Allah, ya. Kita kembali dipersatukan dengan Allah. Baik saudaraku, tibalah kita pada bagian akhir pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Morten Tarigan. Salam.